Halo Bray, kembali lagi di gaptek.id. Jadi gua udah bisa syuting di ruangan ini lagi. Berasa seperti tahun-tahun lalu ya kalau gua udah syuting di bawah ini. Karena kebetulan emang udah gua rapih-rapihin sedikit. Jadi kira-kira menurut kalian gimana? Apakah gua harus syuting di sini lagi? Memang secara view kayaknya lebih oke di sini ya daripada di atas. Udah gitu di sini lebih kedap suara juga. Ya, di video kali ini karena udah masuk di akhir bulan, gue pengen kasih list harga kartu grafis lagi buat kalian yang memang lagi berencana untuk bikin PC atau lagi mau rakit PC ya. Ini mungkin sebagai video penutup akhir tahun juga kali ya untuk list harga kartu grafis yang bisa gue rekomendasikan. Karena mungkin kalau misalkan gue bikin bulan depan nanti bakalan ada kartu grafis baru dari Radeon. Jadi kayaknya lebih ideal kalau dimasukin listnya di bulan Januari. Jadi ini semua adalah rekomendasi kartu grafis dari gua yang bisa kalian beli kalau emang kalian lagi berencana mau beli, atau mungkin ya sebagai referensi aja gitu ya. Disclaimer dulu, kalau yang gua cantumin di sini tentu nggak dari semua brand. Ini yang memang menurut gua worth it aja untuk dibeli. Jadi nggak bakalan ada semua brand. Gue juga ambil dari toko-toko di marketplace, semuanya itu dari di Tokopedia, dan tokonya itu yang memang rata-rata gue pernah beli. Dan untuk brandnya juga itu yang memang sebagai brand partner resmi, baik itu dari Nvidia ataupun dari AMD Radeon. Keuntungannya apa kalau misalkan kalian belinya itu dari brand partner resmi yang ada di Indonesia? Keuntungannya itu salah satunya adalah semisalkan dari AMD atau dari Nvidia-nya ada event bundling. Misalkan lagi ada promo dapat game gratis untuk periode pembelian tertentu, itu kalian masih bisa klaim. Tapi kalau misalkan kalian nggak membeli barang yang dari brand partner resmi di Indonesia, itu kalian nggak bisa mendapatkan promo-promo tersebut. Udah gitu tentu biasanya juga untuk brand partner resmi, pemilihan distributornya juga biasanya rata-rata udah punya after sales yang memang bagus. Oke, di sini untuk listnya gue udah kategoriin mulai dari entry level, abis itu juga ada best deal dan juga best flagship ya. Kita akan mulai nih dari best entry class dulu. Yang pertama itu adalah Power Color Radeon RX 6500 XT untuk yang pertama dengan harga 2,4 juta rupiah. RX 6500 XT ini punya kemampuan gaming yang sangat-sangat baik, akan tetapi perlu catatan bahwa apabila kalian punya produktivitas yang memerlukan namanya itu mungkin seperti encoder atau ya untuk kebutuhan streaming, untuk kebutuhan encoding di Handbrake, atau beberapa di software editing yang memerlukan encoder, ini GPU nggak bisa dimanfaatkan sama sekali, alias kalian memanfaatkannya native sebagai encodernya gitu, dari CPU aja. Tapi untuk pengguna Adobe, kalian masih tetap bisa pakai dengan GPU accelerated-nya karena Adobe menggunakan OpenCL, bukan menggunakan encoder seperti NVENC atau AMD AMF. Jadi untuk pengguna Adobe masih aman, tapi DaVinci Resolve atau mungkin Vegas kayak gitu, atau apalagi CapCut sih nggak termasuk lah. Itu kalian nggak bisa pakai untuk yang kayak gitu. Termasuk Handbrake juga bisa dipakai, tapi ya pakai CPU gitu. Selanjutnya, opsinya apabila kalian menginginkan encoder dan juga kemampuan gaming yang lumayan oke. Kemampuan gamingnya ini nggak sampai yang kayak RX 6500 XT, sebenarnya masih di bawah tipis, yaitu adalah Galax GTX 1650X DDR6 ya, dengan harga 2,5 juta rupiah. Gue di sini nggak masukin untuk 1650 Super karena 1650 Super masih ada di angka 3 jutaan yang menurut gue masih kurang worth it. Jadi untuk saat ini ya yang paling worth it 1650 GDDR6 dengan harga 2,5 juta rupiah. Performance gamingnya kurang lebih mirip-mirip dengan RX 6500 XT, di bawah tipis dan nggak bisa ray tracing tentunya. Tapi kalian mendapatkan encoder untuk kebutuhan streaming ataupun productivity ya. Lalu selanjutnya yang gue masukin di best entry class adalah Colorful GTX 1660 Super Battle X dengan harga 3,5 juta rupiah. 1660 Super ini bisa diandalkan banget, kemampuannya juga kurang lebih ya seperti GTX 1060, di atasnya, bahkan di atasnya sedikit dari GTX 1060 dengan harga 3,5 juta rupiah. Kalian juga masih bisa editing menggunakan encoder ataupun live streaming dengan kartu grafis ini.
Tapi sebenarnya ada yang menurut gue lebih oke di harga 3 jutaan, yaitu adalah Power Color RX 6600 Fighter dengan harga 3,6 juta rupiah. Menurut gue ini yang paling best deal di antara semuanya karena RX 6600 punya kemampuan yang gue rasa mungkin bakalan tipis-tipis dengan RTX 2060 Super atau RTX 3050 ya. Dengan harga 3,6 juta menurut gue ini yang paling worth it, ditambah lagi udah punya kemampuan ray tracing juga, dan kemampuan ray tracingnya juga nggak bisa dianggap remeh. Untuk RX 6600 juga kalian bisa tetap jalanin encoder, jadi buat streaming, buat editing itu masih bisa dipakai untuk kemampuan encodernya. Oke, kita masuk ke best deal Radeon ya. Jadi gue akan mulai dari Radeon dulu nih, baru ke Nvidia. Untuk best deal ini gue ambil berdasarkan harga dan juga performa yang dikeluarkan ya. Jadi menurut gue ini best price to performance gitu deh. Nah, untuk di best deal Radeon ini yang pertama gue masukin adalah MSI RX 6700 XT Max dengan harga 5,5 juta rupiah. Tentu ini harga yang menurut gue sangat-sangat menarik, di mana RX 6700 XT itu punya raw performance yang kurang lebih mirip seperti RTX 3070, akan tetapi kemampuan ray tracingnya masih jauh di bawahnya. Dan untuk RX 6700 XT juga belum punya kemampuan seperti AI ya, meskipun untuk Radeon udah ada FSR sih gitu. Jadi ini gua rasa juga udah sangat-sangat oke untuk RX 6700 XT ya. Lalu selanjutnya itu yang gue masukin adalah ASRock Challenger RX 6600 XT dengan harga 4 juta rupiah. Ini selisih harganya cuma sekitar 400 ribu rupiah aja. Jadi menurut gue untuk base value masih tetap dipegang sama RX 6600 XT. Dimana dengan nambah 400 ribu dari RX 6600 polos, kalian mendapatkan performa yang juga lebih. Dan lebihnya itu lumayan karena untuk RX 6600 XT ini dia agak-agak beti gitu sama RTX 3060. Lalu untuk base Radeon flagshipnya yang gue masukin di sini adalah MSI Radeon RX 6950 XT Gaming X Trio dengan harga 12,8 juta rupiah. RX 6950 XT ini adalah kartu grafis yang punya performa kurang lebih mirip-mirip seperti RTX 3090 dan sebelumnya punya harga di kisaran 20 juta rupiah. Jadi ini diskonnya gede banget. Untuk kemampuan ray tracing emang nggak sampai kayak RTX 3090, tapi ini adalah harga yang menurut gua sangat-sangat oke untuk 6950 XT ya. Oke, selanjutnya gua akan masuk ke best deal GeForce RTX ya. Di sini mencangkup RTX 20 series hingga RTX 40 series. Sebenarnya sampai 30 series doang sih listnya. Yang pertama gue masukin itu adalah Gigabyte RTX 3080 Ti Gaming OC dengan harga 11 juta rupiah aja. Tentu ini best deal banget, 3080 Ti 11 juta, dimana harga 3080 aja itu ada di kisaran 9 gede bahkan sampai dengan 10 juta. Jadi dengan nambah 1 jutaan dapat 3080 Ti. Yang dimana 3080 Ti ini punya performa di bawah tipis dari RTX 3090, bahkan codename dari 3080 Ti itu memang punya codename yang sama seperti 3090, akan tetapi dia punya VRAM yang jauh lebih kecil di 12 GB. Jadi untuk sekedar gaming 4K rata kanan 3080 Ti menurut gue paling best deal, paling best value untuk saat ini. Lalu yang kedua adalah Palit RTX 3070 Gaming Pro dengan harga 7,8 juta rupiah. Kenapa gue nggak masukin RTX 3080? Alasannya ya seperti tadi, harga dari 3080 masih ada di angka sekitar 10 juta atau 9,8, 9,9, jadi tanggung banget lompat ke 3080 Ti yang punya gap performance cukup tinggi. Jadi untuk 3070 ini dengan harga 7,8 juta masih sangat oke, terutama apabila kalian menginginkan NVMe, menginginkan CUDA core, menginginkan Tensor Core, menginginkan kemampuan ray tracing yang jauh lebih baik daripada RX 6700 XT. 3070 ini masih sangat-sangat sweet spot, terutama apabila kalian pengen bikin mini ITX, pengen undervolting, ini 3070 undervoltingnya juga sangat-sangat luar biasa bagus.
Lalu selanjutnya adalah Inno3D RTX 2060 Super Twin X dengan harga 4,4 juta rupiah. Kenapa gua nggak masukin RTX 3050? Ya, karena secara performa 2060 Super tetap lebih kenceng daripada RTX 3050. Jadi dengan harga sekitar 4 jutaan, gua akan lebih pilih 2060 Super ketimbang RTX 3050 ya. Lalu untuk base flagship RTX, tentu kalau kita bicaranya flagship, baru ada dua untuk RTX saat ini. Ya sebenarnya 3090 Ti dan 3090 termasuk flagship sih. Tapi yang gue masukin di sini hanya ada dua. Yang pertama itu adalah Gigabyte RTX 4090 WindForce dengan harga 29,5 juta rupiah. Ini emang harga yang sangat tinggi. Rata-rata harga dari RTX 4090 itu berkisar di 30 jutaan. Dan untuk versi Gigabyte yang satu ini, dia masih ada di bawah 30 juta rupiah. Dimana untuk RTX 4090 sendiri dengan harga segini sebenarnya value dia sangat-sangat baik. Untuk 4080 di sini gue masih masukin, yaitu adalah seri dari Gigabyte juga, Gigabyte RTX 4080 Eagle dengan harga 22,4 juta rupiah. Kenapa gue masukin RTX 4080 tetap untuk di flagship ini? Karena meskipun harganya ada di 22 jutaan untuk si Gigabyte, sementara yang lain ada di 23 atau di 24 juta, 4080 ini masih tetap punya performa yang jauh lebih baik, jauh banget, bahkan lebih kencangnya daripada 3090 Ti dengan harga yang sama, atau bahkan mungkin 3090 Ti ini lebih mahal. Jadi sebenarnya secara value 4080 ini masih punya value, tapi emang kalau kita ngelihatnya tuh dari angka 23 ke 29 kesannya kayak nambah dikit, padahal itu nambahnya banyak juga sih sebenarnya. Dari 23 nambah jadi 29 itu kan kita harus nambahin 6 juta bukan 600 ribu gitu. Jadi ya sebenarnya 4080 masih ideal juga apabila kalian menginginkan performa yang jauh-jauh lebih baik daripada 3090 Ti dengan harga yang sama. Kurang lebih itu adalah list rekomendasi dari gua ya untuk bulan ini, bahkan mungkin ini bisa terhitung ke bulan depan juga. Kira-kira menurut kalian gimana? Apakah kalian tertarik dengan semua list kartu grafis tersebut? Atau kalian mau nambahin juga list rekomendasi kalian? Silahkan tambahin aja di kolom komen di bawah. Dan untuk semua link pembeliannya juga gue akan taruh di kolom deskripsi dan juga di pin komen apabila kalian ingin langsung check out ya. Oke, segitu aja dulu dari gue Suki. Dan seperti biasa, sampai jumpa di lain kesempatan.